Benarkah Quran tak tertandingi atau hanya dogma yang dibungkus indah? Semua kitab bisa mengaku wahyu, tapi hanya Quran yang berani menantang dunia. Datangkanlah satu surat yang semisalnya. Zaman ini, kita sering menjumpai beragam konten yang mencoba meruntuhkan keimanan umat Islam. Salah satu yang paling sering diangkat adalah syubhat tentang tantangan Al-Quran. Mereka berkata, apakah benar Al-Quran itu firman Tuhan? Bukankah klaim bahwa Quran tak bisa ditandingi hanyalah permainan kata? Bukti yang dibawa pun tidak jelas, seolah hanya membesar-besarkan keindahan bahasa Arab abad ke-7. Syubhat semacam ini kadang dibungkus dengan kalimat yang terdengar intelektual. Ada yang menuduh Quran bersifat sirkular, mengaku wahyu, lalu buktinya adalah pengakuan itu sendiri. Ada yang bilang Quran Arab sentris, seolah hanya berlaku bagi bangsa Arab, bukan untuk seluruh umat manusia. Bahkan ada yang menyamakan ayat-ayat Quran dengan puisi, syair, atau kitab agama lain yang sama-sama mengklaim dirinya firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah benar Quran hanyalah monopoli budaya? Apakah benar ayat tantangan datangkanlah satu surat semisalnya tidak lebih dari retorika kosong? Atau justru sebaliknya, ia adalah bukti rasional bahwa Quran bukan karangan manusia? Video ini dihadirkan bukan untuk menambah keraguan, melainkan untuk meluruskan kerancuan. Kita akan bahas dengan tenang, ilmiah, dan berdasarkan sejarah bahwa Quran memang berbeda. Ia bukan dogma yang menolak akal sehat, tapi tantangan terbuka yang sejak diturunkan hingga hari ini belum pernah bisa dijawab. Mari kita masuk ke pembahasan. Dalam video ini, kita akan menelusuri isu ini secara sistematis. Dibagi ke dalam 8 bagian, mulai dari tuduhan sirkularitas, masalah keindahan, klaim Arab sentris, makna yang semisal, hingga sejarah Musailamah, tuduhan dogma, dan bukti lain kemukjizatan Quran. Bagian 1. Apakah tantangan Quran sekadar sirkularitas? Sebagian orang yang meragukan Al-Quran melontarkan tuduhan, ayat tantangan Quran hanyalah sirkularitas. Quran bilang dirinya wahyu, lalu buktinya adalah Quran itu sendiri. Bukankah ini sama saja seperti seseorang berkata, aku jenius, dan bukti bahwa aku jenius adalah karena aku sendiri menulis bahwa aku jenius? Sekilas, tuduhan ini terdengar masuk akal, tapi sebenarnya, mereka keliru memahami logika tantangan Quran. Mengapa? Karena Al-Quran tidak hanya berkata, aku wahyu, maka percayalah. Ia justru mengajukan sebuah ujian terbuka. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, buatlah satu surat semisalnya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Perhatikan baik-baik, ini bukan klaim kosong, melainkan tantangan nyata. Quran tidak hanya mengklaim, tapi membuka ruang verifikasi sepanjang zaman. Semua orang boleh mencoba, siapa saja, kapan saja, di mana saja. Tidak ada kitab suci lain yang melakukan hal serupa. Injil hanya berkata bahwa ia firman Tuhan, tanpa menantang siapapun untuk membuat Injil tandingan. Kitab Weda juga tidak pernah menantang orang membuat syair tandingan. Bahkan Book of Mormon hanya menyatakan dirinya wahyu, tanpa menyediakan mekanisme pengujian. Maka disinilah letak perbedaannya. Klaim sirkular adalah jika sebuah teks berdiri di atas ucapannya sendiri. Tapi Quran menambahkan instrumen verifikasi. Kalau ragu, buktikan dengan membuat tandingan. Dan menariknya, tantangan ini tidak sempit. Ia meliputi bahasa, retorika, konsistensi makna, dan dampak sosial. Artinya, Quran tidak hanya diuji di satu aspek, tetapi di berbagai lapangan sekaligus. Kalau benar Quran hanyalah klaim kosong, seharusnya tantangan ini bisa dijawab sejak dulu, terutama oleh Quraisy yang sangat ahli dalam syair dan retorika. Tetapi faktanya, bahkan musuh Nabi pun terpaksa mengakui mereka tidak mampu. Walid bin Mughirah, seorang tokoh Quraisy yang sangat fasih, mengatakan tentang Quran, sungguh, ucapannya manis, indah, tinggi di atas, dan tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Ini bukti sejarah. Quran bukan sekadar mengklaim, tetapi tantangannya diakui lawan-lawan Nabi sendiri. Maka tuduhan bahwa Quran sirkular adalah miskonsepsi. Quran tidak memaksa orang percaya tanpa bukti, justru ia membuka pintu. Silakan diuji, silakan dibuktikan. Bagian 2, keindahan, subjektif, atau bukti objektif. Syubhat berikutnya mengatakan, keindahan bahasa Quran
hanyalah rasa subjektif. Sama seperti ada orang terharu mendengar musik klasik, sementara yang lain justru menguap bosan. Kalau keindahan dijadikan bukti wahyu, lalu apa bedanya dengan puisi, lagu, atau kitab sastra lain? Sekilas, pernyataan ini ada benarnya. Keindahan memang sering bersifat rasa, namun ulama sejak dulu telah menjelaskan bahwa kemukjizatan Al-Quran tidak hanya pada keindahan bunyi. Ia mencakup banyak sisi sekaligus. Struktur linguistik yang unik dan tidak bisa ditiru. Contohnya sistem iltifat, peralihan gaya bahasa yang indah dan halus, konsistensi isi, meskipun diturunkan bertahap selama 23 tahun dalam berbagai kondisi, tanpa saling kontradiksi, kedalaman makna yang terus relevan lintas zaman, membahas akidah, hukum, akhlak, hingga kosmologi. Efek realitas, yaitu bagaimana Al-Quran mengubah masyarakat jahiliyah yang penuh kebodohan menjadi peradaban besar. Maka, Quran tidak hanya indah di telinga, tapi juga kokoh dalam logika, kuat dalam makna, dan nyata dalam dampak. Inilah yang tidak bisa ditandingi. Sejarah pun membuktikan, ketika Quran dibacakan, para ahli bahasa Arab yang paling fasih pun tertegun. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, pernah mendengar lantunan Quran surah Toha, lalu hatinya luluh seketika. Dan juga Al-Walid bin Mughirah yang mengakui bahwa Quran tak mungkin buatan manusia. Dengan kata lain, keindahan Quran bukan rasa subjektif biasa. Ia adalah keindahan yang memiliki standar linguistik, historis, dan efek nyata. Berbeda dengan puisi atau musik yang hanya menyentuh rasa tanpa membangun peradaban, Quran memadukan keindahan dengan kebenaran. Itulah mengapa ulama menyebut kemukjizatan Quran sebagai ijaz, yakni sesuatu yang mematahkan usaha manusia untuk menandinginya, baik dari sisi bahasa maupun makna. Jadi, syubhat bahwa keindahan Quran hanya selera adalah tuduhan yang dangkal, karena keindahannya bukan sekadar rasa, tetapi keindahan yang berdiri di atas logika, sejarah, dan realita. Bagian 3. Apakah Quran Arab sentris? Syubhat berikutnya menuduh tantangan Quran hanya relevan bagi orang Arab. Bagaimana mungkin wahyu yang katanya universal, tetapi ukurannya adalah bahasa Arab abad ke-7? Bukankah ini berarti Quran hanya Arab sentris, bukan untuk semua manusia? Sekilas tuduhan ini terdengar tajam, tetapi sebenarnya mengabaikan prinsip dasar wahyu. Allah menurunkan setiap kitab dalam bahasa kaum pertama penerimanya. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya, "Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka." Artinya, bahasa bukanlah monopoli, melainkan medium. Taurat diturunkan dengan bahasa Ibrani, Injil dengan bahasa Aram, dan Quran dengan bahasa Arab. Semua sesuai konteks kaum yang pertama kali menerimanya. Lalu, mengapa bahasa Arab dipilih? Ulama menjelaskan bahwa bahasa Arab memiliki kekayaan kosakata, fleksibilitas susunan, dan kekuatan retorika yang jauh melampaui bahasa-bahasa lain pada masa itu. Dengan bahasa inilah, pesan ilahi bisa dikemas paling sempurna dan tahan uji sepanjang zaman. Selain itu, Quran tidak berhenti pada bahasa Arab saja. Sejak awal Islam, pesan Quran telah diterjemahkan, dijelaskan, dan disebarkan ke berbagai bangsa. Memang terjemahan tidak bisa menggantikan teks asli, tetapi makna Quran tetap bisa dipahami. Ini membuktikan universalitasnya tidak terbatas oleh bahasa. Maka tuduhan bahwa Quran Arab sentris adalah salah alamat. Faktanya, bahasa hanyalah wadah, bukan batas. Pesan ilahi tetap berlaku universal, sementara bahasa Arab dipilih sebagai bentuk terbaik penyampaian wahyu. Lebih jauh, justru bahasa Arab Quran terbukti mampu menyatukan umat lintas bangsa. Dari Asia, Afrika, hingga Eropa, umat Islam membaca ayat yang sama dalam bahasa aslinya, tanpa terdistorsi oleh terjemahan. Inilah aspek lain dari kemukjizatan. Satu teks, satu bahasa, untuk seluruh dunia. Jadi, bukan Arab sentris, melainkan universal. Allah menurunkan wahyu dengan bahasa yang paling sesuai, dan kemudian membuka jalan agar pesan itu sampai kepada seluruh umat manusia. Bagian 4. Tantangan semisal itu tidak jelas. Syubhat berikutnya mempertanyakan, apa sebenarnya maksud dari tantangan Allah pada kata yang semisal? Apakah sama panjangnya? Apakah sama indahnya? Apakah sama maknanya? Kalau kriteria tidak jelas, berarti tantangan Quran hanyalah jebakan retoris.
Sekilas pertanyaan ini terdengar logis. Namun, jika kita menelusuri penjelasan para ulama, justru sebaliknya. Makna semisal dalam ayat tahadi atau ayat tantangan memiliki cakupan luas, bukan samar. Sebagian mufasir mengatakan bahwa semisal berarti menandingi keindahan bahasa dan struktur retorikanya. Sebagian lain menjelaskan bahwa ia juga mencakup kedalaman makna dan konsistensi isi. Bahkan ada yang menambahkan, tantangan itu meliputi kemampuan Quran menyentuh hati, memandu kehidupan, dan membangun peradaban. Dengan kata lain, Quran tidak menantang dari satu sisi sempit saja, tetapi dari berbagai aspek sekaligus. Bahasa, makna, hukum, berita goib, hingga dampaknya terhadap masyarakat, semua termasuk dalam ijaz Al-Quran. Sejarah pun membuktikan, para ahli bahasa Arab dari Quraisy, yang saat itu memiliki tradisi sastra paling kuat, tetap tidak mampu membuat tandingan. Padahal, posisi mereka sangat diuntungkan. Bahasa Arab adalah bahasa ibu mereka, retorika adalah kebanggaan budaya mereka, dan mereka punya motivasi politik serta sosial yang besar untuk menjatuhkan Nabi. Jika kriteria benar-benar kabur, tentu mereka bisa memanipulasi atau mengklaim kemenangan. Tetapi faktanya, tidak ada seorang pun yang berhasil. Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang semisal Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu membuat yang semisalnya, sekalipun sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jelas, tantangan Quran bukan jebakan retoris. Ia justru memperlihatkan bahwa tidak ada standar tunggal yang bisa menyamai Quran, karena keunikannya mencakup banyak sisi sekaligus. Maka, tuduhan bahwa tantangan Quran kabur atau tidak jelas justru terbantahkan oleh fakta sejarah dan penjelasan para ulama. Semisal itu bukan semu, tetapi menandakan kemustahilan manusia menandingi Quran dari segala sudut. Bagian 5, Musailamah dan teks Arab klasik. Syubhat lain berkata, kalau tantangan Quran itu serius, bukankah sudah ada yang mencoba? Musailamah al-Kazab misalnya. Ia meniru gaya Quran lengkap dengan rima dan repetisi. Tapi hasilnya langsung ditolak. Bukan karena kualitasnya, melainkan hanya karena ia bukan bagian dari Islam. Sekilas, argumen ini terdengar seperti tuduhan adanya standar ganda. Namun jika kita telusuri lebih dalam, jelas terlihat bahwa karya Musailamah dan teks Arab klasik lainnya memang jauh di bawah standar Al-Quran. Contoh yang paling terkenal adalah Wahyu karangan Musailamah tentang gajah. Gajah, apakah gajah itu? Tahukah kamu apa gajah itu? Ia memiliki ekor kecil dan belalai panjang. Sekilas mirip gaya Al-Quran, dengan repetisi dan tanya jawab retoris. Tetapi jelas, ini hanya permainan kata dangkal, tanpa makna yang dalam. Bahkan lawan politik Nabi pun menertawakan karangan ini. Mereka yang membenci Islam sekalipun tidak pernah menganggap teks Musailamah sebanding dengan Al-Quran. Selain Musailamah, ada pula penyair-penyair Arab klasik dengan karya indah, seperti Imru al-Qais atau Zuhair bin Abi Sulma. Mereka mampu mengguncang hati dengan syair, tetapi tetap tidak mampu mencapai tingkat konsistensi, kedalaman hukum, berita gaib, dan efek peradaban seperti Al-Quran. Ulama menjelaskan, ijaz Quran bukan hanya terletak pada keindahan bunyi, tapi juga pada kesatuan makna, kebenaran berita, dan pengaruh historisnya. Jika standar Quran hanyalah rima atau kesamaan bunyi akhir indah, maka tentu karya Musailamah atau syair klasik bisa saja dianggap tandingan. Tetapi faktanya, umat Arab sendiri yang paling fasih bahasa tetap mengakui perbedaannya. Musailamah gagal bukan karena identitasnya, tetapi karena mutunya memang jauh di bawah wahyu Allah. Maka jelaslah tuduhan bahwa Quran menolak tandingan hanya karena faktor otoritas tidak benar. Penolakan terjadi karena memang tidak ada teks manusia yang bisa menyamai Quran, baik dari sisi bahasa, makna, maupun daya ubahnya terhadap dunia. Bagian 6. Apakah tantangan Quran hanya dogma? Ada pula yang menuduh, ayat tantangan Quran bukan lagi argumen, tapi dogma. Ia hanya jadi tembok iman yang melarang kritik. Siapa yang bertanya dianggap sombong, siapa yang mencoba menjawab dianggap kafir. Jadi, ini bukan bukti, melainkan mantra. Tuduhan ini jelas menyesatkan. Sebab, sejak awal Islam, ayat tahadi, yakni ayat-ayat tantangan Allah,
agar manusia membuat tandingan bagi Al-Quran, justru menjadi bahan diskusi dan kajian panjang para mufasir, ahli bahasa dan ulama. Mereka menafsirkan dan menjelaskan dari berbagai sudut, bahasa, makna, hukum, hingga aspek sosial. Kalau benar ayat itu hanyalah dogma yang melarang kritik, tentu tidak akan ada ratusan kitab yang ditulis ulama sepanjang sejarah untuk membahas aspek ijaz Al-Quran. Allah sendiri berulang kali mengajak manusia berpikir, bukan melarang. Firman-Nya, maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ayat ini jelas, Quran mengundang manusia meneliti, mengkritisi, dan menguji konsistensinya. Bukan melarang, tapi justru membuka ruang. Larangan yang ada hanyalah terhadap orang-orang yang sengaja menghina atau mempermainkan ayat, bukan kepada pencari kebenaran. Nabi sendiri pernah menghadapi orang yang meragukan wahyu, tetapi beliau tetap membacakan ayat-ayat Quran dan mengajaknya berpikir. Fakta sejarah pun membantah tuduhan ini. Perdebatan intelektual pernah hidup dalam dunia Islam, mulai dari masa sahabat, tabi'in, sampai lahirnya berbagai disiplin ilmu seperti balaghah, ushul fiqh, dan ilmu kalam. Semua ini muncul justru dari interaksi dengan Al-Quran, bukan karena dilarang bertanya. Jadi, kalau ada yang mengatakan ayat tantangan hanyalah dogma, itu sama saja menutup mata dari realitas sejarah. Quran bukan mantra kosong yang anti kritik, melainkan argumen terbuka yang menantang logika, sekaligus menyentuh hati. Bagian 7, perbandingan dengan kitab lain dan filsafat. Ada pula yang berpendapat, bukankah semua kitab suci juga mengaku wahyu? Injil, Taurat, Weda, bahkan Book of Mormon pun mengklaim dirinya firman Tuhan. Kalau begitu, Quran tidak berbeda. Semua kitab sama-sama klaim, dan semua sama-sama dogma. Sekilas terdengar setara. Tetapi mari kita periksa. Perbedaan Quran dengan kitab lain sangat mencolok. 1. Injil dan Taurat. Injil tidak pernah menantang siapapun untuk membuat Injil tandingan. Ia hanya menyebut Yesus sebagai firman. Taurat pun tidak punya mekanisme uji kebenaran. Keduanya tidak terjaga. Injil ditulis puluhan tahun setelah Yesus wafat oleh penulis yang berbeda-beda dengan bahasa berbeda. Taurat bahkan diakui oleh para sarjana Yahudi sebagai teks gabungan dari banyak sumber. Bandingkan dengan Quran, terjaga lafadznya sejak diturunkan, dihafal jutaan orang, ditulis sejak masa Nabi, dan menantang siapapun menandinginya. 2. Weda dan Bhagavad Gita Hindu. Ajarannya syarat nilai moral dan spiritual, tetapi tidak pernah menghadirkan sistem hukum dan sosial yang menyeluruh. Disusun berlapis-lapis sepanjang abad, tidak ada otoritas tunggal, apalagi tantangan verifikatif seperti Quran. 3. Book of Mormon diklaim sebagai wahyu abad 19, tetapi terbukti menyalin banyak kalimat dari King James Bible abad ke-17. Mengandung kesalahan fakta sejarah dan arkeologi yang diakui oleh peneliti barat sendiri. Kesimpulannya, semua kitab lain hanya berhenti pada klaim. Hanya Quran yang membuka diri dengan tantangan, terjaga naskahnya, dan tetap relevan sepanjang masa. Lalu ada juga yang mencoba menandingi Quran dengan filsafat. Mereka berkata, kalau filsafat saja bisa menjelaskan realitas dengan logika, kenapa harus Quran? Tapi, mari kita jujur, filsafat tidak pernah konsisten. Filsafat Yunani klasik seperti Plato dan Aristoteles banyak dianggap hebat, tetapi sebagian besar teorinya sudah gugur oleh sains modern. Filsafat modern seperti Nietzsche atau Derrida cenderung relativistik, menolak adanya kebenaran mutlak. Ini bertolak belakang dengan Quran yang menegaskan kebenaran absolut. Filsafat hanya mengandalkan akal manusia, tidak bisa memprediksi hal gaib, tidak bisa memberi sistem hukum menyeluruh, tidak bisa menjelaskan tujuan hidup manusia secara final. Sedangkan Quran memadukan banyak hal sekaligus. Logika, wahyu, akhlak, hukum, sejarah, bahkan prediksi peristiwa masa depan. Inilah perbedaan mendasar. Filsafat bisa menajamkan akal, tetapi Quran memandu seluruh kehidupan. Kesimpulan bagian 7. Jika dibandingkan dengan kitab lain, Quran unggul dalam otentisitas, tantangan, dan kelengkapan ajarannya. Jika dibandingkan dengan filsafat, Quran lebih konsisten, lebih kokoh, dan lebih luas cakupannya. Inilah bukti bahwa Quran memang wahyu ilahi, bukan sekadar produk budaya atau akal manusia. Bagian 8, bukti lain kemukjizatan Quran.
Seandainya ada yang masih berkata tantangan Quran hanya soal bahasa, kalau begitu, wajar saja orang non-Arab tidak bisa menandingi. Itu bukan bukti wahyu, hanya keterbatasan linguistik. Jawaban atas syubhat ini adalah, kemukjizatan Quran tidak terbatas pada bahasa. Ulama menjelaskan bahwa ijaz Al-Quran memiliki banyak sisi, dan setiap sisi cukup untuk membuktikan bahwa ia bukan karya manusia. Sisi ke-1, dari sisi ilmiah, Al-Quran menyebut tahapan penciptaan manusia dalam rahim dengan detail yang baru diketahui sains modern, dari nutfah, alaqah, hingga mudghah. Al-Quran menyebut adanya barzakh atau pemisah antara dua laut yang bertemu, tetapi tidak bercampur sepenuhnya. Fakta ini baru dijelaskan ilmu oseanografi modern. Al-Quran menyinggung bahwa alam semesta terus mengembang, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan, dan sesungguhnya kami meluaskannya. Konsep ini baru terbukti lewat teori Big Bang dan penemuan ekspansi kosmos. Sisi kedua, berita gaib. Al-Quran menubuatkan kemenangan Romawi atas Persia setelah kekalahan besar. Dalam beberapa tahun, ramalan ini terbukti benar, hanya dalam waktu 9 tahun. Berita tentang Fir'aun, yang tubuhnya akan diselamatkan sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya. Fakta ini terungkap ketika jasad Fir'aun ditemukan dalam kondisi awet berabad kemudian. Sisi ketiga, dari sisi hukum dan syariat. Syariat Islam yang diturunkan melalui Quran terbukti menjaga 5 kebutuhan pokok manusia: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, atau maqasid syariah. Prinsip-prinsip ini bahkan menjadi dasar hukum modern tentang hak asasi manusia. Sisi keempat, dari sisi efek sosial, Al-Quran berhasil mengubah bangsa Arab jahiliyah yang penuh khurafat, pertumpahan darah, dan diskriminasi menjadi umat yang beradab, berilmu, dan berperadaban. Transformasi sosial secepat itu tidak pernah terjadi hanya dengan sebuah karya sastra. Dengan semua ini, jelas bahwa Quran bukan hanya indah di telinga, tapi juga benar dalam isi, terbukti dalam sejarah, dan kokoh di hadapan ilmu pengetahuan. Allah menegaskan, dan jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, buatlah satu surat yang semisalnya. Dalam ayat lain, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang semisal Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu membuatnya. Meskipun sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, tantangan ini bukan sekadar kata-kata kosong, tetapi bukti abadi bahwa Quran tidak tertandingi. Maka, jawaban atas syubhat sudah jelas. Al-Quran tak tertandingi bukan karena dogma, melainkan karena realita. Ia berbeda dari semua karya manusia, dari bahasa, isi, hukum, berita gaib, hingga dampaknya pada dunia. Siapapun boleh menguji, siapapun boleh meneliti, tapi sejak 14 abad lalu hingga hari ini, tidak ada satupun yang berhasil mendatangkan tandingan. Karena ia bukan karya manusia, melainkan firman Allah.